Informasi pertama soal dugaan pelecehan di kampus Universitas Sriwijaya. Oknum dosen berinisial A yang dilaporkan ke Polda Sumsel mangkir memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Sumsel pada Jumat lalu. Kasubdit 4 Renakta Polda Sumsel Kompol Mas Noni mengatakan melalui pengacaranya terlapor menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa datang karena ada urusan keluarga. Mas Noni menegaskan pada Senin 6 Desember terlapor A akan kembali dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Jika A kembali tidak memenuhi panggilan, maka polisi akan melakukan upaya paksa. Untuk diketahui, sebelumnya mahasiswi Universitas Sriwijaya berinisial DR melaporkan A ke Mapolda Sumsel atas dugaan melakukan pelecehan. Kepada polisi, DR mengaku pelecehan yang menimpa dirinya itu terjadi ketika dirinya meminta tanda tangan skripsi kepada terlapor. Atas laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP di kampus Universitas Sriwijaya Indralaya. Informasi kedua masih dari kampus Universitas Sriwijaya Indralaya. Korban pelecehan dikagetkan namanya tiba-tiba hilang dari daftar yudisium yang digelar Jumat pagi. Dicoretnya nama korban dari daftar peserta langsung menghebohkan prosesi yudisium. Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya Dwiki Sandi mengatakan nama korban 2 hari lalu sudah terdaftar sebagai peserta yudisium. Namun tiba-tiba pagi harinya nama tersebut hilang. Menurut Dwiki, korban sendiri sudah mendapatkan undangan yudisium pagi hari dan kaget ketika tiba di lokasi yudisium namanya telah ditiadakan. Sementara itu pihak Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya mengatakan pihaknya tidak pernah mencoret nama peserta yudisium. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Muhammad Adam, didampingi Wakil Rektor 3 Iwan Setiabudi bersama Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Ekonomi mengatakan karena situasi dan kondisi saat ini yang masih dalam suasana COVID-19, yudisium tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Nama yang bersangkutan terdaftar dalam daftar yudisium di sesi kedua yang dilaksanakan pada sore hari. Informasi ketiga dari Kabupaten Empat Lawang. Gudang sembako Panti Asuhan Al-Ihsan yang berlokasi di Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang hangus terbakar pada Jumat 3 Desember pukul 15.20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Empat Lawang, Evi Ferilina Susanti mengatakan penyebab kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik. Evi mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Hanya saja akibat kebakaran itu pemilik panti asuhan mengalami kerugian material. Ada beberapa bangunan yang ikut terbakar seperti gudang sembako, 1 unit sepeda motor, gudang penyimpanan barang, dapur rusak berat, dan 1 buah rumah pengasuh mengalami rusak berat. Informasi keempat dari Kota Palembang. Aksi 2 pencuri motor Honda Beat dengan nomor polisi BG4928A Deki milik karyawati Indomaret terekam kamera CCTV. Kedua pelaku beraksi pada Minggu 28 November sekitar pukul 12.30 di parkiran Indomaret tempat korban bekerja di Jalan Sila Beranti, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kasubag Humas Polrestabes Palembang, Kompol Abu Dhani, membenarkan adanya laporan pencurian sepeda motor tersebut. Abu Dhani mengatakan anggota berhasil mengamankan barang bukti rekaman CCTV saat kedua pelaku menjalankan aksinya. Informasi kelima soal korupsi Masjid Sriwijaya Palembang. 2 terdakwa kasus korupsi Masjid Sriwijaya Palembang, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi alias Ustadz Choi, kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam persidangan tatap muka diketuai Majelis Hakim Abdul Aziz, kedua terdakwa memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam proyek Masjid Sriwijaya. Menurut kedua terdakwa, proposal pengajuan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tahun 2015 dan 2017 tidak ada. Selaku Sekretaris Daerah, terdakwa Mukti Sulaiman mengatakan jika sebagai tim TAPD dirinya tidak pernah membahas anggaran dana hibah Masjid Sriwijaya. Namun, kata Mukti Sulaiman, terkait pencairan dana hibah sebesar 50 miliar rupiah di tahun 2015, dirinya mengetahui hal tersebut. Hanya saja dirinya tidak tahu untuk pertanggungjawaban pencairannya. Hal yang sama diungkapkan terdakwa Ahmad Nasuhi. Dirinya selaku Kepala Biro Kesra tidak pernah melihat surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Masjid Sriwijaya.
Dari keterangan terdakwa Ahmad Nasuhi, diketahui pula jika proposal penganggaran dana hibah Masjid Sriwijaya tahun 2015 dan 2017 tidak ada.